Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, thumma nusalli wa nusallimu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal jama'atil kiram, marilah kita pertama-tama dan yang paling utama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita imtithalul awamiri wajtinabin nawahi, dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang sudah yaitu dibawa oleh Rasulina Sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaatul kiram yang berbahagia dimanapun berada, juga tentunya kita tidak luput dan tidak ada kata bosan selalu bersolawat kepada baginda Nabina wa Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yaitu kekasih kita yang sejati, beliaulah orang yang paling sekali berjasa minad dunya ilal akhirah. Dengan Rasulullah, adanya Rasulullah berarti adanya kita semua, adanya jagat raya, adanya pejabat, adanya rakyat, adanya yang biasa menjadi luar biasa dibarokatil Rasul sallallahu ta'ala wa alihi wasallam ajma'in, yaitu Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu digarisbawahi juga dalam tema ini juga kita tidak serta-merta yaitu menggarisbawahi bahwa apa-apa yang ada pada diri Rasul baik secara qauliyah, fi'liyah serta amaliyah Rasul tidak serta-merta harus kita teladani. Ada juga sesuatu yang memang kita tidak harus mengikuti Rasulullah karena bukan makomnya kita, karena bukan kedudukannya kita, sehingga kita tahu diri walaupun Rasulullah melakukan hal seperti itu. Seperti apakah? Tentunya panjenengan tahu, tentunya Anda semua tahu, tentunya kita semua tahu. Seperti peristiwa besar pada diri Rasulullah yang menggemparkan dunia, yaitu adanya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga perlu kita ketahui, apakah kita toh seorang umatnya harus mencontohkan Isra Mi'raj, naik buruk dan sebagainya? Kok kita Isra Mi'rajnya kapan ya? Itu tidak serta-merta seperti itu. Rasulullah Isra Mi'raj kok saya bukan, saya tidak, saya enggak. Gimana caranya? Tidak serta-merta itu. Tapi Isra Mi'rajnya kita sudah ditempatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu as-salatu mi'rajul mu'minin. Dengan adanya kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ada lima waktu. Sehingga kita harus tahu sholat 5 waktu iku kabeh fardu. Sholat 5 waktu iku kabeh fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, nuli. Masa nuli turu? Masa nuli tidur? Tidak. Tapi nuli subuh dan subuh. Subuh inilah ya salah satu sholat di antara 5 ini, subuh yang berat. Sehingga nilainya, ganjarannya juga paling luar biasa, itu subuh. Maka daripada itulah orang yang memegang 5 sholat ini berarti orang yang beruntung sekali minat dunia
ilal akhirah. Itu satu, yaitu Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu semuanya kita Isra Mi'raj dan sebagainya. Tidak bisa, kita bukan makamnya, bukan kedudukan kita seperti itu. Kita sebagai umatnya, kita sebagai pencinta Rasulullah saja cukup dengan melakukan as-salatu mi'rajul mu'minin. Berarti kita sudah termasuk orang yang berada dalam kategori Isra Mi'rajnya Rasulullah, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira kita itu sholat tidak liqa'i rabbih, tidak bertemu dengan Allah, sehingga kita bertanya apakah sholat kita itu menghadapnya cuma kepada tembok saja, atau kita sholatnya cuma perasaannya di dinding saja, atau di mana? Allahu Akbar, kita yang dihadapi siapa? Sehingga apa? Sehingga kata Rasul, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Disinilah makna daripada kita menghadap Allah, harus selain rukun sholatnya punya, tahu, melakukan, juga kita harus punya hudur dalam hatinya, liqa'i rabbi, hadir hati kita, hadir diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah punya perasaan seperti itu tadi, hadirnya kita kepada Allah, oh nggak ada main-mainnya, nggak ada guyonan dan sebagainya, nggak ada Allahu Akbar perasaannya, waduh punya jemuran, Allahu Akbar, waduh punya utang yang sedikit banyak, Allahu Akbar, aduh ada makan mertua, Allahu Akbar, aduh ada ini ada itu, Allahu Akbar, aduh saya mau di PHK, Allahu Akbar, aduh saya gajinya sedikit sekali. Nggak ada yang seperti itu. Malu sekali, malu dan malu di hadapan Allah, karena kita adalah manusia yang punya banyak kesalahan dari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini garis yang perlu kita ketahui. Juga Rasulullah di Isra Mi'rajkan diperintahkan untuk sholat umur 40. Maukah kita seperti itu? Kita baru umur 40, nanti sholatnya nunggu umur 40? Tidak. Tapi kita selagi balik, maka kita berkewajiban sholat 5 waktu. Sholat kang 5 waktu iku kewajiban ingkang baku, mula kudu padha tansah den antepi, ojo nganti den ketungkul, mriki ta ora kabrendu. Kalau kita kepingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjalankan 5 sholat tadi. Syukur alhamdulillah. Juga tidak harus kita menunggu umur 40 baru sholat dan sebagainya. Juga yang perlu digarisbawahi lagi juga apa? Sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah belum tentu kita harus melakukannya. Seperti Rasulullah mempunyai istri 11, kita diwajibkan hanya atau dianjurkan, ya, dilazimkan berapa? Yaitu 4. Silakan, dan silakan secara syariat, silakan. Inilah sesuatu perkara yang juga apa? Yang juga belum tentu kedudukan kita sebagai umatnya. Hanya kita kepada Rasulullah, yaitu meneladani yang kita mampu. Rasulullah toh mempunyai istri yang begitu banyaknya. Rasulullah bukan berangkat dari syahwat. Tapi kalau kita, ya ini dipertanyakan. Kalau kita mungkin berangkatnya karena si Juleha itu cantik, karena si Susi itu cantik, karena si Masito itu cantik, itu mungkin besar harapan kita seperti itu. Berangkat dari nilai-nilai syahwatiyah, sehingga jelas maksud dan tujuannya pun berbeda dengan baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah coba bayangkan, Rasulullah menikahi janda-janda yang sudah tua. Rasulullah betul-betul niat ibadah. Kalau kita ibadahnya kapan, niatnya kapan? Tapi berangkat dari syahwat. Semoga kita bisa, yaitu meneladani, dan semoga kita bisa termasuk digolongkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW dan kategori orang yang selalu ta'lim, belajar selalu, sehingga kita menjadi orang yang yukhrijuna minadh dhulumati ilan nur. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.